Halo semuanya, salam pengangguran dan balik lagi bersama saya Ketut di channel NY4. Di video ini saya akan melanjutkan sequel film Ip Man yang terakhir. Tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke ceritanya. Tapi intro dulu ya. Firman! Firman! Hey! Firman! Wait! Film diawali dengan memperlihatkan Ip Man yang divonis mengidap kanker di kepalanya. Dokter menyarankan Ip Man untuk stop merokok dan kemoterapi. Namun Ip Man hanya diam. Suatu hari ada seorang pria berkulit hitam yang mendatangi sasana Wing Chun milik Ip Man dan bertemu murid-murid Ip Man. Karena tak ada yang bisa berbahasa Inggris, pria ini pun diusir. Namun karena tak terima, pria ini pun melawan. Terjadi perkelahian di situ. Saat pria ini akan menendang, Ip Man datang dan langsung memblokir tendangan itu. Setelah itu, pria ini nampak gembira dan memeluk Ip Man. Dia mengatakan kalau dia bernama Billy dan dia adalah murid dari Bruce Lee yang kini tinggal di Amerika. Dia berniat memberikan undangan acara karate Bruce Lee dan buku karangan Bruce Lee kepada Ip Man. Namun Ip Man menolak karena tak ada waktu lalu pergi. Billy meninggalkan undangan itu kepada murid Ip Man. Scene berpindah ke sebuah sekolah. Di situ terlihat anak Ip Man, Jin, sedang memukuli temannya hanya karena masalah sepele. Akhirnya Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Di situ Pak Kepsek mengatakan kalau Jin dikeluarkan dari sekolah dan Ip Man disarankan untuk menyekolahkan Jin di luar negeri. Ip Man terlihat sangat kecewa, namun setuju dengan ide Pak Kepsek dan akan menyekolahkan Jin di Amerika. Suatu malam Ip Man mengundang Bob ke rumahnya. Ip Man berniat menitipkan Jin pada Bob saat Ip Man sedang mengurusi kepindahan anaknya di Amerika. Tiba-tiba Jin datang dan marah kepada ayahnya. Dia mengatakan tak ingin sekolah dan cuma ingin main FF. Bukan. Dia cuma ingin belajar Wing Chun, tapi tak pernah diajari oleh ayahnya. Ip Man pun langsung menampar anaknya saat itu juga. Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan Ip Man. Esoknya Ip Man berangkat ke Amerika. Di sana dia disambut oleh Gunawan. Kita panggil saja Gun. Gun mengantarkan Ip Man menuju Asosiasi Kebijakan Cina, atau kita singkat menjadi AKC. AKC adalah lembaga yang mengurus perizinan surat-surat imigrasi dari Cina di Amerika. Sesampainya di sana, Ip Man disambut oleh para tetua AKC dan guru kungfu. Belum sempat Ip Man mengutarakan niatnya, Guru Wan yang menjabat sebagai ketua AKC meminta Ip Man untuk menegur Bruce Lee karena sudah mengajarkan kungfu ke orang bule dan menuliskan jurus-jurusnya ke dalam bahasa Inggris. Dia takut kalau nantinya bule menyerang para orang Cina menggunakan kungfu. Namun Ip Man menolak permintaan itu. Dia mengatakan kalau tak perlu khawatir dengan itu. Guru Wan pun tak terima. Hingga akhirnya terjadilah perang meja bundar yang membuat mejanya pecah. Setelah itu Ip Man pun pergi dan tak mendapat surat dari AKC. Sesampainya di penginapan, Ip Man menelpon Jin. Namun yang mengangkat adalah Bob karena Jin masih ngambek. Di lain tempat ternyata Guru Wan memiliki seorang anak perempuan yang masih remaja. Dia bernama Yona. Yona sangatlah menyukai cheerleading dan bosan dengan kungfu. Esoknya Gun mengantarkan Ip Man kepada kenalannya untuk meminta tolong membuatkan perizinan untuk Jin. Namun sayangnya teman Gun tak bisa membuatkannya. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa. Malamnya Ip Man mendatangi undangan dari Bruce Lee. Bruce Lee nampak kaget namun senang. Dan disinilah dia menampilkan pukulan 1 inci yang legendaris itu. Setelah acara itu selesai, Ip Man meminta tolong pada Bruce Lee untuk membantunya mengurus perizinan. Bruce Lee juga memperkenalkan muridnya yang bekerja sebagai marinir yang bernama Hartman. Namun tiba-tiba ada perguruan karate yang menantang Bruce Lee, dan Bruce Lee pun menyanggupinya di luar. Di situ Bruce Lee mampu mengalahkan orang-orang itu, dan dari kejauhan sang master karate juga menantangnya. Bruce Lee bisa menang tanpa lecet sedikit pun. Pagi harinya Ip Man mendatangi sekolah yang dituju dengan membawa surat dari teman Bruce Lee.
Dan ternyata Yona juga bersekolah di situ. Di situ Yona terpilih menjadi anggota cheerleading. Namun ada seorang murid bule yang tak terima. Dia bernama Becky. Becky berkata kalau Yona tak pantas menjadi anggota cheerleading. Namun gurunya tak mau menggubrisnya. Scene berpindah kepada Ip Man yang berada di ruang kepala sekolah. Di situ kepala sekolah mengatakan kalau tidak bisa menerima anaknya jika tak ada surat dari AKC. Dan jika ingin tak menggunakan surat izin AKC, Ip Man haruslah membayar $10.000. Jelas itu sangatlah berat. Ip Man pun pulang dengan rasa kecewa. Di perjalanan pulang, Ip Man melihat Yona sedang dibully oleh Becky dan teman-temannya. Di situ Becky memotong rambut Yona agar tak bisa masuk klub cheerleading. Dan saat tangan Yona akan dijepit ke pagar, Ip Man masih sempat menolongnya dan menghajar berandalan itu dengan porsi bocil. Setelah itu Ip Man mengantarkan Yona pulang. Di dalam bis Ip Man menceritakan masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man untuk mendapatkan surat izin itu. Di tempat lain Becky menangis dan mengadukan masalahnya kepada ibunya. Sang ibu pun menelpon suaminya yang bekerja di bagian imigrasi. Sesampainya Yona di rumah, dia memujuk ayahnya untuk memberikan surat itu kepada Ip Man. Melihat Yona yang terluka, Guru Wan malah menamparnya. Yona pun menangis dan Ip Man pun membela Yona. Guru Wan menjawab Ip Man tak tahu apapun karena Ip Man tak tinggal di Amerika. Dan Guru Wan mengatakan tak perlu memanfaatkan Yona jika ingin membuat surat izin itu. Sebelum Ip Man pergi, Guru Wan menantang Ip Man untuk bertarung. Dan bertarunglah mereka. Mereka sama-sama kuat. Jual beli serangan pun terjadi. Namun pertarungan itu harus terhenti karena gempa bumi. Sebelum pulang, Ip Man mengatakan kalau dia tak memanfaatkan Yona, tapi dia hanya ingin menjaga Yona sampai di rumah. Di penginapan, Ip Man kembali menelpon Jin, dan hasilnya masih sama. Esoknya di pangkalan militer Amerika, saat para kadet sedang berlatih karate, Hartman membawa boneka kayu. Namun dilarang oleh Sersan Barton dengan mengatakan kalau sekarang bukanlah musim Cina dan kungfu tak masuk dalam kurikulum. Sersan Barton menyuruh Hartman untuk membuang boneka kayu itu. Namun Hartman menolak. Sersan Barton yang marah menantang Hartman untuk berduel dengan Colin, si guru karate yang dikalahkan Bruce Lee. Dan mereka pun bertarung. Namun Hartman harus kalah dalam pertarungan itu. Alhasil Sersan Barton membakar boneka kayu itu. Di lain tempat, Yona mendatangi Ip Man dan memberikan surat izin AKC. Namun Ip Man malah merobeknya. Ip Man tahu kalau Yona memalsukan surat itu. Yona juga mengatakan kalau Yona ke situ bukanlah hanya untuk surat, tapi juga untuk mengundang Ip Man ke acara festival. Ip Man menerima undangan itu, dan Yona pun berlalu pergi. Di pangkalan militer, Hartman menunjukkan rekaman kungfu Cina pada komandannya. Dan si komandan setuju jika kungfu masuk dalam kurikulum militer. Si komandan kemudian memanggil Barton dan menyuruh Barton untuk belajar kungfu. Sedangkan Hartman ditugaskan ke festival untuk meneliti. Barton yang terlihat kesal mengadukannya kepada Colin dan menyuruh Colin untuk merusuh di acara festival Cina. Malam itu acara pun dimulai. Ip Man hadir di situ dan Hartman sedang merekam. Di kantor AKC, Guru Wan didatangi oleh para petugas imigrasi yang akan menangkap Guru Wan karena diduga melakukan pemalsuan. Guru Wan pun dibawa ke kantor imigrasi. Sementara itu di tengah-tengah pertunjukan, Colin datang dan merusuh di sana. Dia menantang para guru kungfu. Namun semua bisa dia kalahkan. Hingga ada seorang guru perempuan yang melawannya. Saat Colin akan meninju, Ip Man tiba-tiba menendangnya. Pertarungan Ip Man pun terjadi, dan Colin pun KO dibuatnya. Orang-orang yang melihat pun bersorak atas kemenangan Ip Man. Saat sedang berselebrasi, paman Yona datang dan memberi kabar kalau ayah Yona ditangkap petugas imigrasi. Lalu bergegaslah mereka ke sana. Di rumah sakit, Barton sangat marah saat melihat Colin terluka parah, dan berniat mendatangi AKC malam itu juga. Saat Ip Man dan kawan-kawan tiba di kantor imigrasi, mereka bertemu dengan Billy dan bertanya apa yang telah terjadi. Billy mengatakan kalau petugas imigrasi akan segera melakukan penyergapan di AKC.
Paman Yona segera menelpon untuk mengabari orang-orang yang berada di AKC untuk pergi. Belum sempat mengobrol, Barton datang dan menghajar orang-orang di sana. Barton ke sana untuk mencari Guruan, hingga mereka terpaksa memberitahu keberadaan Guruan. Kemudian Barton pun pergi. Setelah Barton pergi, Ip Man datang dan tak menemukan Barton. Gun meminta semua orang untuk bergegas pergi dari AKC untuk menghindari penyergapan petugas imigrasi. Di tempat lain, Barton tiba di kantor imigrasi dan meminta Walter untuk menyerahkan Guruan padanya. Dibawalah Guruan ke markas marinir. Setibanya di markas, para kadet dibangunkan dan diminta untuk melihat pertarungan Barton melawan Guruan. Dan mulailah mereka bertarung. Guruan sempat mengimbangi Barton, namun harus kalah dan menerima cedera yang cukup parah. Di tempat lain ternyata Ip Man membawa orang-orang AKC ini ke tempat Bruce Lee. Bruce Lee menerima dan mengobati orang-orang AKC di sana. Mereka berterima kasih dan meminta maaf karena sudah menuduh Bruce Lee sebagai pengkhianat. Bruce Lee memaafkannya. Kemudian Bruce Lee mendapat telepon dari Hartman yang mengatakan kalau Guruan dihajar oleh Barton. Dan sekarang Guruan sedang berada di rumah sakit. Ip Man pun pergi ke rumah sakit itu bersama Yona. Di rumah sakit, Ip Man kembali menelpon Jin. Namun hasilnya masih sama. Dan kali ini Ip Man mengatakan perihal penyakitnya pada Bob. Bob pun langsung memarahi Jin dan meminta Jin untuk berbicara pada ayahnya. Hingga akhirnya Jin mau mengangkat telepon itu. Ip Man berkata pada anaknya jika dia meminta maaf karena sudah menamparnya, dan akan mengajari Jin Wing Chun sepulang dari Amerika. Jin hanya bisa menangis mendengarnya, dan bertanya kapan ayahnya akan pulang. Ip Man hanya menjawab setelah urusannya di Amerika selesai. Setelah itu Ip Man meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Barton. Yona sempat melarang Ip Man pergi. Namun Ip Man berkata pada Yona kalau melawan ketidakadilan adalah tugasnya sebagai ahli bela diri. Dan Ip Man pun pergi. Esoknya Hartman membawa Ip Man menemui Barton di markas marinir. Barton nampak antusias untuk membalaskan dendam Colin. Dan pertarungan pun terjadi. Ip Man melawan Barton dengan kanker di kepalanya. Pertarungan berlangsung sangat seru. Ip Man sempat terbanting namun masih sanggup untuk berdiri kembali. Setelah itu Ip Man mulai menghajar Barton. Dan Ip Man menang dengan mencucuk leher Barton yang membuat Barton susah bernafas dan KO. Ip Man mendapatkan tepuk tangan dari para kadet atas kemenangannya itu. Setelah semua selesai, Ip Man mendapat surat izin dari AKC, serta berpamitan pada Yona dan Guruan. Sesampainya di rumah, Jin meminta untuk diajari Wing Chun. Namun Jin harus merekamnya karena Ip Man hanya akan memperagakannya sekali saja. Film diakhiri dengan adegan Bruce Lee yang mendatangi acara pemakaman sang maha guru Wing Chun. Gimana ceritanya? Seru kan? Jadi tonton aja filmnya langsung. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam pengangguran.